Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya Afilina Afidiani dengan NIM 160 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi proyek ujian akhir semester terkait sistem penjualan perakitan komputer berbasis web dari mata kuliah Sistem Analis Desain yang diampu oleh dosen Pak Hudan Eka Rosyadi Eskom Enkom. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ketua Kelompok Muhammad Farouk R dengan NIM 179, lalu anggota kelompok yaitu Angelika Roinda dengan NIM 153, Alexander Bakara dengan NIM 154, Afilina Apridiani dengan NIM 160, Nadira Aulia Cahyaningsi dengan NIM 164, Aritesra Benyamin CD dengan NIM 170, Sylvia Ramadhani dengan NIM 171, Desta Samuel K dengan NIM 174, Aventus Chandra Poha dengan NIM 175, Maria Carmelita Lahkus dengan NIM 176, dan Juliandro dengan NIM 055. Untuk pembahasan materi pertama, saya serahkan kepada pemateri 1. Sistem Request 1. Business Need. Sistem informasi ini bertujuan untuk menambah efisiensi dan efektivitas penjualan komputer, mempermudah pemasaran produk sehingga meningkatkan omset, dan memudahkan konsumen dalam bertransaksi dan memilih barang yang diinginkan serta menghemat waktu. Business Value. Tangible Value. 1. Pengurangan jumlah sumber daya manusia dalam proses pencatatan transaksi keuangan. 2. Pengurangan barang atau material dalam stok gudang. 3. Pengurangan biaya pemeliharaan dan penyediaan perlengkapan. 4. Meningkatkan penjualan dari pelanggan baru lewat internet. 5. Mengurangi biaya operasional untuk menangani komplain dari pelanggan. Intangible Value. 1. Meningkatkan kepuasan konsumen. 2. Meningkatkan mutu informasi dan keputusan manajemen. 3. Memberikan kemudahan kontrol. 4. Mempermudah pembuatan laporan. Business Requirements. Sistem yang mendukung penjualan perakitan komputer secara online. Fitur-fitur yang harus ada diantaranya fitur pemesanan, fitur pencarian produk, fitur pembayaran, fitur simulasi perakitan step by step, fitur pengolahan stok barang, administrasi data barang masuk atau keluar, dan fitur pengiriman. Selanjutnya saya serahkan ke materi 2. Lalu selanjutnya sistem request 2. Project sponsor Andrian Ardiansyah. Business needs. Sistem informasi ini bertujuan untuk 1. Menambah efisiensi dan efektivitas penjualan. 2. Mempermudah pemasaran produk sehingga meningkatkan omset. 3. Memudahkan konsumen dalam bertransaksi dan memilih barang yang diinginkan serta menghemat waktu. Selanjutnya, business requirement. Sistem yang mendukung penjualan perakitan komputer secara online. Fitur-fitur yang harus ada diantaranya fitur pemesanan, fitur pencarian produk, fitur pembayaran, fitur simulasi perakitan step by step, fitur pengolahan stok barang, administrasi, data barang, masuk atau keluar. Selanjutnya fitur pengiriman. Lalu business value, ada tangible value. Yang pertama, pengurangan jumlah sumber daya manusia dalam proses pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, pengurangan barang atau material dalam stok gudang. Yang ketiga, pengurangan biaya pemeliharaan dan penyediaan perlengkapan. Yang keempat, meningkatkan penjualan dari pelanggan baru lewat internet. Yang kelima, mengurangi biaya operasional untuk menangani komplain dari pelanggan. Lalu ada intangible value. Yang pertama, meningkatkan kepuasan konsumen. Yang kedua, meningkatkan mutu informasi dan keputusan manajemen. Yang ketiga, memberikan kemudahan kontrol. Lalu yang keempat, mempermudah pembuatan laporan.
Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke pemateri 3. Sistem atau software request 3. Untuk tanggal dimulainya proyek dimulai tanggal 23 Mei 2023. Untuk deskripsi, sistem penjualan perakitan komputer berbasis web merupakan sistem informasi yang menawarkan akses lengkap penjualan perakitan komputer dan pengolahan administrasi stok barang yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Untuk proyek sponsor, Andrean Ardiansyah. Kemudian ada Business.net. Yang pertama, aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. Di sini pilihannya setuju. Yang kedua, ada aplikasi yang dikembangkan mampu mengurangi biaya operasional perusahaan. Pilihannya setuju. Yang ketiga, aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Pilihannya setuju. Yang keempat, aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan yang bersifat intangible. Pilihannya setuju. Kemudian ada business value. Yang pertama, tangible value. 1. Pengurangan jumlah sumber daya manusia dalam proses pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, ada pengurangan barang atau material dalam stok gudang. Yang ketiga, pengurangan biaya pemeliharaan dan penyediaan perlengkapan. Yang keempat, meningkatkan penjualan dari pelanggan baru lewat internet. Yang kelima, mengurangi biaya operasional untuk menangani komplain dari pelanggan. Kemudian intangible value. Yang pertama, meningkatkan kepuasan konsumen. Yang kedua, meningkatkan mutu informasi dan keputusan manajemen. Yang ketiga, memberikan kemudahan kontrol. Yang keempat, mempermudah pembuatan laporan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 4. Selanjutnya ada technical feasibility atau kelayakan teknis. Proses pembuatan dimulai pada tanggal 23 Mei 2023. Pada bagian, kita akan melihat 4 bagian yang apakah aplikasi ini layak untuk dikembangkan. Pada bagian pertama, kefamiliaran dengan aplikasi. Di sini pengguna mengisi kurang dan pengembang mengisi baik. Selanjutnya ada kefamiliaran dengan teknologi. Pada pengguna mengisi sangat baik dan pengembang baik. Selanjutnya ada ukuran proyek. Untuk pembuatan aplikasi ini, jumlah pengembang yang dibutuhkan 11 orang dan waktu yang dibutuhkan 3 bulan. Selanjutnya ada kompatibilitas. Di sini kebutuhan pengguna terhadap kompatibilitas aplikasi untuk terintegrasi dengan aplikasi lain baik, dan kompatibilitas aplikasi terhadap teknologi yang ada pada organisasi baik. Jadi, secara analis, kelayakan teknis, apakah aplikasi layak dikembang sesuai dengan kriteria di atas? Jawabannya layak. Selanjutnya untuk materi organizational feasibility, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Organizational feasibility. Sistem informasi penjualan perakitan komputer berbasis web. Tanggal mulai pembuatan aplikasi 23 bulan 5 2023. Anggota tim, user atau product owner, Andrean Ardiansyah, project manager, Muhammad Fakhrul R, sistem analis, Nadira Aulia Seki dan Sylvia Rahmadani, business analis, Desta Samuel dan Alexander Bakara, programmer, Aritersra Benyamin dan Aventus Chandrapoha, tester, Juliandro Temurubun. Apakah aplikasi ini mendukung visi dan misi organisasi? Jawabannya ya. Apakah aplikasi ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan KPI unit kerja Anda? Jawabannya ya. Apakah aplikasi ini selaras dengan proses bisnis unit kerja Anda?
Jawabannya ya. Secara analis kelayakan organisasi, apakah aplikasi layak dikembangkan sesuai dengan kriteria di atas? Di sini pilihannya layak. Selanjutnya untuk activity diagram, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Gambar activity diagram. Yang pertama terdapat sub pencarian produk. Untuk pencarian produk terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perpat, kemudian ada perakitan. Setelah memilih pencarian produk, masuk kepada sub sistem, yaitu pengolahan stok. Apakah barang yang dicari tersedia atau tidak? Jika tidak, maka sistem akan mengulang lagi ke sub yang pertama, yaitu pencarian produk. Jika tersedia, maka pesanan akan diproses. Selanjutnya, setelah barang dipesan, akan muncul simulasi perakitan dari barang yang dipesan tersebut. Kemudian masuk ke sub atau menu pembayaran, kemudian pengiriman. Untuk lebih jelasnya, terdapat deskripsi anti diagram. Tahap pertama adalah mendaftarkan akun pengguna atau melakukan login jika sudah memiliki akun. Setelah login, user akan masuk ke halaman utama yang menampilkan daftar komputer yang tersedia, dan juga dapat melakukan pencarian komputer berdasarkan spesifikasi yang diinginkan, seperti prosesor, RAM, dan lain-lain. Pengguna kemudian dapat memilih komputer yang sesuai dengan kebutuhannya. Setelah memilih komputer yang diinginkan, maka sistem akan melakukan pengolahan stok untuk melihat stok yang diinginkan tersebut masih tersedia atau tidak. Jika stok barang masih tersedia, user dapat melanjutkan ke tahap pemesanan. Tetapi jika stok kosong, maka sistem akan mengarahkan kembali pada halaman utama yang menampilkan daftar komputer. Pada tahap pemesanan, user dapat menambahkannya ke keranjang belanja. Sebelum masuk ke dalam tahap pembayaran, user dapat melihat simulasi perakitan komputer tersebut. Fitur inilah yang membedakan dengan sistem penjualan rakitan komputer lain. Sistem akan menampilkan panduan step by step untuk perakitan komputer. Pengguna mengikuti panduan dan memilih barang yang cocok untuk perakitan. Misalnya pilih motherboard yang akan digunakan, lalu sistem memeriksa kesesuaian barang tersebut dengan kompatibilitas perakitan. Jika barang cocok, sistem menampilkan opsi item yang cocok untuk motherboard tersebut. Tahap terakhir, customer diminta untuk mengisi informasi pengiriman dan pembayaran, seperti alamat, metode pembayaran, dan data kartu kredit atau transfer bank. Setelah proses pembayaran selesai, sistem akan memvalidasi pembayaran dan mengirimkan notifikasi kepada pengguna tentang status pemesanan. Jika pembayaran berhasil, sistem akan memproses pesanan dengan menghubungkan pengguna dengan pihak distributor untuk mengirimkan komputer yang dipesan. Selain itu, jika terdapat kesalahan dalam proses pembayaran atau validasi, pengguna akan menerima notifikasi yang meminta mereka untuk melakukan perbaikan atau pengiriman ulang pembayaran. Setelah pesanan dikirim, pengguna akan menerima notif tentang status pengiriman dan estimasi waktu tiba. Pengguna juga dapat melacak pesanan mereka melalui aplikasi sistem penjualan. Baik, selanjutnya yaitu terkait materi use case diagram. Saya serahkan kepada pemateri berikutnya.
Selanjutnya ini ada use case diagram dari business requirement. Terdiri dari admin dan customer. Untuk admin ada laporan pengolahan stok barang, laporan pemesanan, laporan pembayaran, laporan pengiriman, dan lacak produk. Include-nya login. Untuk customer ada lacak produk, pencarian produk, pemesanan produk dengan tambahan fitur laporan pemesanan produk, simulasi perakitan, pembayaran dengan extend cetak laporan pembayaran, dan include-nya login. Untuk deskripsi use case, silakan materi berikutnya. Pada deskripsi use case, terdapat dua faktor yang dilibatkan dalam penggunaan penjualan rakitan komputer, yaitu admin dan customer. Semua aktor bisa mengakses fitur pada sistem, hanya jika telah melakukan login. Oleh karena itulah terjadi relasi include. Khusus customer diharuskan registrasi terlebih dahulu sebelum login. Customer dapat mencari produk berdasarkan kategori sesuai keinginan. Customer juga dapat memesan produk. Customer juga dapat melihat rincian laporan pemesanan produk yang telah dilakukan. Customer dapat melihat simulasi perakitan dan juga dapat memilih jenis pembayaran. Customer dapat melihat mencetak laporan pembayaran, dan admin mendapatkan beberapa tugas, yaitu membuat laporan pengolahan stok barang, dapat membuat laporan pemesanan, admin dapat membuat laporan pembayaran, admin dapat membuat laporan pengiriman, dan selanjutnya customer dan admin dapat melacak produk pada saat proses pengiriman. Baik, untuk materi sequence diagram akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Sequence diagramnya, customer akan masuk ke from menu, itu terdapat tampilan pilih produk, kedua simulasi perakitan, ketiga pemesanan, lalu keempat dikirim. Masuk ke from transaksinya, memilih jenis pembayaran, tunai atau non-tunai. Kemudian adminnya akan mendapat laporan pemesanan, laporan stok, laporan pembayaran, serta laporan pengiriman. Lalu admin akan membuat nota transaksi, lalu kembali ke menu, customer akan membayarkan jenis tagihannya. Deskripsi sequence diagramnya, saat pertama masuk pada web penjualan, customer akan disajikan from menu sebagai tampilan utama web. Pada menu tampilan terdapat pilihan pemilihan produk, simulasi perakitan step by step, pemesanan, pengiriman. Masuk pada from transaksi, customer akan mendapatkan tampilan pilihan jenis pembayaran, cash ataupun cicilan, dan pilihan rekening atau e-money. Pada tagihan, admin akan masuk dan melihat from input data transaksi saat mendapatkan laporan pemesanan. Dan sistem, maka admin akan mengupdate laporan stok, membuat laporan pembayaran, serta laporan pengiriman. Pada bagian from transaksi, terjadi aktivitas admin membuatkan nota setelah mendapat notif pilihan jenis pembayaran customer oleh sistem. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih untuk para pemateri yang sudah membawakan materi dengan baik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.